Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Waba'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-14 untuk pelajaran Nahwu kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih menggunakan kitab An-Nahwul Wadhih, Tafsirat kitab An-Nahwul Wadhih. Juga penjelasan kitab An-Nahwul Wadhih. Pada materi sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Mizanus Sarfi. Sekarang kita lanjutkan bab yang baru tentang Asma'ul Af'al, tentang isim fi'il. Di kitab halaman 40. Silahkan dibuka. Halaman 40, Asma'ul Af'al, dan di tabel ya halaman 7. Nah, halaman 7 yang tengah ini ya. Baik. Dibuka kitabnya. Judulnya Asma'ul Af'al, isim fi'il. Ya. Kita baca dulu contoh-contohnya. Al-amsilah. Nah, dan kita harus ingat langkah-langkah ya memahami materi kitab Nahwu Wadhih. Yang pertama, mengetahui terjemah al-amsilah atau contoh-contoh. Kemudian menandai kata-kata yang penting atau yang ada hubungannya dengan pembahasan ya pada al-amsilah tadi. Baik, ya perhatikan baik-baik. Antum beri arti pada kata yang belum antum mengetahui maknanya ya. Kalimat yang pertama, hayhata al-amalu idza lam yus'iduhul amalu. Hayhata artinya jauh ya. Jauh. Al-amalu angan-angan atau cita-cita, idza jika, lam tidak, yus'idhu membantunya atau mendukungnya, al-amalu ya. Usaha atau amalan. Hayhata, kita ulangi, hayhata telah jauh, al-amalu angan-angan atau cita-cita, idza kalau, lam yus'idhu tidak mendukungnya. Apa yang tidak mendukungnya? Membantunya, al-amalu usaha. Nah, maknanya ya, angan-angan itu akan sulit digapai, diwujudkan jika tidak didukung oleh usaha ya. Jika tidak ada usaha untuk memperolehnya. Nah, di sini yang terkait dengan pembahasan hayhata ini ya, ini isim fi'ilnya. Nah, sampai ke bawah nanti semua isim fi'ilnya ada di awal-awal kalimat ya. Hayhata, uffin, dan seterusnya. Nah, nanti akan ada penjelasan tentang ta'rif ya, definisi atau pengertian isim fi'il, kemudian juga makna dari isim fi'il ini ya. Itu contoh yang pertama. Kalimat berikutnya, uffin liman yai asu. Uffin liman yai asu. Uffin ini maknanya aku benci ya, atau aku bosan ya. Aku benci atau aku bosan liman terhadap orang yang yai asu berputus asa. Berputus asa.
Nah, yang terkait dengan pembahasan ini uffin ditandai ya, ini isim fi'ilnya. Berikutnya sah idza takallama ghairuka. Sah diamlah idza jika takallama berbicara ghairuka selainmu atau orang lain. Diamlah jika orang lain berbicara. Nah, yang ditandai sah ya, ini isim fi'il. Sah maknanya diamlah. Berikutnya alaika nafsaka fahadzibha. Alaika nafsaka fahadzibha. Alaika maknanya ilzam ya, maknanya ilzam. Bisa diartikan jagalah ya, alaika nafsaka, jagalah dirimu, fahadzibha. Maka didiklah dia ya. Didiklah dia. Didiklah dirimu. Nah, yang ditandai alaika, ini isim fi'il. Berikutnya dunaka, dunakal qalama. Dunaka maknanya ambillah ya. Ambillah al-qalama, pena itu. Nah, isim fi'ilnya dunaka. Berikutnya ruwaidaka. Ruwaidaka idza sirta. Pelan-pelanlah engkau. Pelan-pelanlah engkau. Idza jika sirta. Engkau berjalan. Pelan-pelanlah engkau jika berjalan. Isim fi'ilnya ruwaidaka. Ya, ditandai di stabilo bisa. Berikutnya kata bid-darsa. Ya, kafnya di fathah. Kata bid-darsa. Artinya tulislah pelajaran itu. Tulislah ya, kata bid. Tulislah ad-darsa, pelajaran itu. Berikutnya dafa'i anis syarafi. Dafa'i anis syarafi. Dafa'i artinya pertahankanlah. Ya, pertahankanlah asy-syarafi. Kemuliaan atau kehormatan. Nah, isim fi'ilnya dafa'i. Ya, an-nya tidak perlu diterjemahkan. Sama'in nusha. Yang terakhir, sama'in nusha. Artinya dengarkanlah nasihat tersebut. Sama'i, dengarkanlah an-nusha, nasihat tersebut. Ya, yang ditandai sama'i, ini isim fi'ilnya. Baik. Ingat tadi ya, langkah-langkah memahami materi kitab Nahwu Wadhih ini ya. Mengetahui terjemah alam sila atau contoh-contoh, kemudian menandai kata-kata yang penting atau yang ada hubungannya dengan pembahasan. Tadi sudah, sekarang mengetahui terjemah al-qawaid dan memahami al-qawaid. Nah, jadi alam silah contoh-contohnya sudah kita baca dan kita jelaskan, kita terjemahkan. Sekarang langsung ke al-qawaid di kitab ya. Ini halaman 41 di bagian bawah ya. Al-qawaid ada 2 kaidah. Yang pertama kaidah ke-23. Kaidah ke-23. Kita baca dulu. Ismul fi'li kalimatun tadullu ala ma'nal fi'li wala taqbalu alamatihi. Ini pengertian ya, ta'rif isim fi'il. Isim fi'il adalah kalimatun, sebuah kata. Sebuah kata tadullu yang menunjukkan ala ma'nal fi'li. Menunjukkan makna fi'il ya. Diartikan seperti fi'il. Wala taqbalu alamatihi. Tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Ya, la taqbalu alamatihi, tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Ya, seperti qad. Ya, atau sin, saufa. Juga tidak bisa diberi ta ta'nis sakinah. Berikutnya, wa huwa min haitsu zamanuhu salasatu aqsamin. Dan dia isim fi'il itu min haitsu zamanuhu, dari sisi waktunya salah satu aqsam, ada 3 jenis. Nah, ini pembahasan tentang pembagian atau jenis-jenis isim fi'il. Dilihat dari sisi waktunya, isim fi'il ada 3.
ismu fi'lin madin wasmu fi'lin mudhari'in wasmu fi'li amrin. Nah, isim fi'il madhi, isim fi'il yang bermakna fi'il madhi, kemudian yang bermakna fi'il mudhari, ismu fi'lin mudhari, dan yang bermakna fi'il amr, ismu fi'li amr. Nah, nanti ada ringkasannya di tabel ya. Sekarang kita baca dulu semuanya. Kemudian wa min haitsu wad'uhu qismani, dan dari sisi peletakannya atau pembuatannya qismani, ada dua jenis. Isim fi'il ada dua jenis. Murtajal wa mangkul. Murtajal wa mangkul. Murtajal ini bisa kita artikan asli ya. Isim fi'il yang asli, memang dari sananya apa? Digunakan sebagai isim fi'il. Wa mangkul pindahan ya. Asalnya bukan isim fi'il ya. Tapi kemudian dipakai sebagai isim fi'il. Wa yunqalu 'anil jari wal majruri wal dzarfi wal masdari. Nah, yang pindahan ini dipindah dari tiga jenis kata, dari jar majrur, dzaraf, dan masdar. Nah, kita lihat ringkasannya di tabel halaman 7 ya. Yang tadi. Nah, langsung ke sini. Aqsamu ismi fi'lin. Jenis-jenis isim fi'il. Pembagian isim fi'il. Min haitsu, dari sisi zamanuhu. Dari sisi ada dua tinjauan. Yang pertama dari sisi waktu, yang kedua dari sisi wad'uhu, peletakannya atau pembuatannya. Pertama dari sisi zamanuhu, waktunya. Isim fi'il ada tiga. Yang tadi ya, ismu fi'lin madin, ismu fi'lin mudhari, ismu fi'li amri. Yang pertama isim fi'il madhi, isim fi'il yang bermakna fi'il madhi. Nahu contohnya hayhata. Nah, ini yang ada di alam silah tadi ya, kalimat pertama. Nah, yang ada di kitab. Hayhata. Nah, nanti urut ya ke bawah. Nah, hayhata tadi artinya telah jauh ya. Di kitab sebenarnya ada penjelasannya. Hayhata ini ada ta'liq nomor 1. Kita lihat hayhata ba'uda. Hayhata maknanya ba'uda. Ba'uda ini artinya jauh ya, telah jauh. Dan ba'uda ini fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Jadi hayhata memiliki makna fi'il madhi. Sehingga dia termasuk ini isim fi'il madhi. Jadi kalimat hayhatal amalu maknanya ba'uda ya, ba'uda al-amal. Di dalam yusidhul amal. Telah jauh ya, ba'uda telah jauh cita-cita, angan-angan jika tidak didukung oleh usaha. Berikutnya isim fi'il mudhari, contohnya uffin. Uffin adalah di kitab. Ini yang kedua, uffin liman yai'asu, ada ta'liq nomor 2. Ini uffin maknanya atadhajjaru. Atadhajjaru, jimnya di tasdid. Atadhajjaru maknanya aku bosan ya, atau aku benci. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan keluhan ya, keluh kesah, tapi yang paling ringan. Nah, dan ini saja ya, kalimat ini pun tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uff. Janganlah engkau berkata kepada keduanya, kedua orang tua, uffin. Ya, maknanya tadi, aku bosan ya, atau lodjar. Kalimat yang paling halus dalam menunjukkan keluh kesah ya, atau kemarahan, tapi juga tetap tidak dibolehkan untuk diucapkan kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan besarnya hak ya kedua orang tua terhadap anak dan kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Nah, uffin bermakna atadhajjaru, dan atadhajjaru ini adalah fi'il mudhari. Sehingga uffin ini adalah isim fi'il mudhari.
Berikutnya ismu fi'li amrin, isim fi'il yang bermakna fi'il amr. Contoh sah. Sah artinya diamlah. Ya, ini contoh yang ketiga. Sah idza takallama ghairuka. Diamlah jika orang lain berbicara. Ada ta'liq nomor 3. Nah, ini sah uskut. Sah maknanya uskut, diamlah. Dan uskut ini fi'il amr, ya, kalimat perintah. Nah, itu pembagian isim fi'il ditinjau dari sisi waktunya. Kemudian dari sisi peletakannya, ya, pembuatannya. Isim fi'il terbagi menjadi dua, murtajal dan mangkul. Murtajal ini asli, ya, memang dari awal didengar dari orang Arab dahulu digunakan sebagai isim fi'il. Contohnya hayhata. Hayhata. Ya, tadi sama ini. Ba'uda, telah jauh. Jadi isim fi'il murtajal, isim fi'il yang murni, yang asli. Yang memang digunakan sejak awal sebagai isim fi'il, ya. Isim yang bermakna fi'il, ya, tapi tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Jenis yang kedua, mangkul, yang dipindah. Jadi dipindah dari kata lain. Jadi isim fi'il yang asalnya bukan isim fi'il. Dan isim fi'il mangkul terbagi menjadi 3, ya. Ya, dari sisi asal kata yang kemudian dijadikan sebagai isim fi'il. Yang pertama, yang asalnya al-jar wal majrur. Contoh alaika. Ya. Alaika ini huruf jar, ala ditambah isim yang majrur yaitu dhamir kaf ini. Alaika. Asalnya jar majrur, ya. Atasmu atau di atasmu. Kemudian dipakai sebagai isim fi'il. Contohnya di kitab tadi. Ini alaika nafsaka fahdzibha. Ta'liq nomor 4. Alaika maknanya ilzam. Ilzam, jagalah, ya. Jagalah dirimu, nafsaka fahdzibha. Didiklah dia. Nah, jenis yang kedua wal dzarfu, yang asalnya dzaraf, kata keterangan waktu atau tempat, kemudian dijadikan isim fi'il. Contoh dunaka. Dunaka arti asalnya di bawahmu. Di bawahmu. Duna ini dzaraf, ya. Duna dzaraf, kata keterangan tempat. Contoh yang di kitab tadi, dunaka al-qalam. Dunaka al-qalam. Ta'liq nomor 5. Dunaka khud. Nah, maknanya berubah menjadi khud. Ambillah. Dunaka al-qalam, ambillah pena itu. Berikutnya yang asalnya masdar. Ya, ruwaidaka. Ruwaidaka. Ini dari dua kata ruwaidun dan kaf. Yang masdarnya ini ruwaid, ya. Ruwaidun ini bentuk tashir, pengecilan dari kata irwadun. Irwadun artinya pelan, ya. Ini masdar, irwad ini masdar, ya. Kemudian di tashir, dirubah bentuknya ke bentuk fu'ailun menjadi ruwaidun. Kemudian digabung dengan kaf menjadi ruwaidak. Nah, kita lihat di kitab ruwaidaka idza sirta. Ruwaidaka idza sirta. Ta'liq nomor 6. Ruwaidaka tamahhal. Pelan-pelanlah, ya. Ruwaidaka idza sirta, pelan-pelanlah jika engkau berjalan. Nah, ini jenis-jenis isim fi'il ditinjau dari sisi peletakannya, yang murtajal dan mangkul. Nah, dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di materi berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.